Oke, sebelum lanjut ke konten, tonton dari awal sampai akhir biar nggak salah paham cuy. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, seperti biasa tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Bila mana ada yang merasa lebih pintar atau lebih jago, silakan kalian buat channel kalian sendiri. Oke, jangan lupa tonton dari awal sampai akhir biar nggak jadi salah paham. Karena di sini banyak penjelasannya cuy. Oke, terima kasih. Next. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, jadi di kesempatan kali ini gua mau sedikit bahas tentang beberapa konten karena ada yang apa sih yang ngegas ya. Sebenarnya ngegasnya itu dalam hal positif ya cuy ya. Karena mungkin baca komentar itu ya greget juga ya cuy. Padahal dari segi gua udah gua jelasin semaksimal mungkin. Jadi di sini gua jelasin bahwa mekanik itu bukan dukun ya cuy, yang bisa apa namanya asal nebak penyakit motor gitu loh. Ini gua deketin karena gua nggak pakai mic cuy, jadi kalau jauh itu suaranya kurang jelas. Oke, jadi sekali lagi itu mekanik itu bukan dukun ya, jadi nggak bisa ngeraba penyakit dari jauh secara maksimal. Intinya apa yang kita sampaikan dari konten itu penyampaian tentang faktornya gitu. Bisa jadi 100% benar, bisa jadi itu 50-50. Dari hal contoh kita ambil contoh motor ini itu, mesin ini itu berbet gitu. Ya misalkan gua buat konten, wah itu businya gitu. Padahal pada faktanya itu apa namanya penyakitnya itu bukan pada businya, tapi contoh apa pengapiannya CDI atau coil. Makanya di sini gua saranin buat kalian cari bengkel kepercayaan kalian gitu loh. Apalagi tentang bore up ya, bore up itu nggak bisa sembarangan gitu. Tentang bore up cuy, berapa kali gua gagal juga ya masalah bore up motor gitu loh. Jadi bore up itu gampang-gampang susah gitu. Apalagi kita ketemu customer atau bos-bosannya itu yang ribet, aduh coy gila. Nah jadi bosan ini untuk yang bore up, apalagi bikin motor balap. Kalau dalam posisi riset itu jebol gitu, jangan pindah bengkel coy gitu. Lo tetap di bengkel yang lo percaya gitu. Nah cuman gini ya apa namanya, jadi kalau kita riset pindah-pindah itu nanti nggak maksimal coy. Jadi harus saling berkomunikasi. Nah makanya ada slogan racing takut rugi, itu mending main BRB gitu. Bukan kita bermaksud memeras bos-bosan ya. Kadang kan kita kalau namanya jebol di luar ekspektasi, karena namanya mekanik pasti semua ngerakit motor itu ingin customer yang puas. Oke. Nah di sini ada komentar ya, komentar yang mewakili perasaan gua. Mana sih ya? Ntar nih, gua cari komentarnya, gua ambil dari sini komentarnya cuy. Set. Nah, ini komentarnya gua tulis. Jadi susah cuy, sengaja gua tulis ya komentarnya ya. Gimana nih yang terang? Tadi yang terang coy. Oke, kita baca komentar di sini aja ya, karena bising kalau di luar itu banyak yang lewat juga. Sini gua baca nih komentarnya. Aduh adnya lupa gua tulis, malah langsung gua langsung gua tulis ininya komentarnya. Jadi komentarnya gini cuy, ini tuh komentarnya di konten tentang perklep pada Honda Beat Fi ya. Emang itu sangat ramai ya, alhamdulillah nontonnya itu ribuannya yang sebelumnya ya. Pokoknya buat kalian kalau nonton video itu dari awal sampai akhir jangan di skip ya cuy ya. Kayak gini nih, ini mewakili perasaan gua banget nih. Oke, gua pakai kamera belakang dulu cuy. A few moments later. Nah, jadi ini mewakili banget perasaan. Nah di sini beliau mungkin emosi lihat komentarnya ya, karena ramai juga. Di sini di komentar, woi lah nanya-nanya PNPK apakah, makanya video disimak baik-baik, jangan di skip gitu. Komentar ini itu benar coy. Jadi kalau nonton video itu entah di channel siapa itu, kalian jangan di skip gitu loh. Nonton dari awal sampai akhir. Karena kita tidak tahu penjelasan yang paling intinya itu apa di tengah, apa di awal, apa di akhir gitu. Dan satu lagi, ketika kita sebagai konten kreator menyampaikan depan kamera itu suasananya beda coy. Apalagi kita yang nggak pakai naskah, yang nggak pakai catatan, yang nggak pakai
susunan gitu. Terkadang yang kita ingat di luar kamera itu bisa lupa ketika kita berada di depan kamera. Nah jadi bahwasanya apalagi kayak gua pemula ya, jadi cara penyampainya itu gimana ya, ya gua juga nggak merasa bahwa penyampaian gua ini bagus gitu apa gimana, makanya nonton video itu harus dari awal sampai akhir. Oke, biar nggak jadi salah paham. Ketika sudah ditonton sampai akhir, bila mana yang kurang paham baru di komentar cuy. Contoh misalkan sudah jelaskan bahwa ini harus pakai punya ini, bahwa ini harus punya pakai yang ono gitu. Yang ditanya apakah punya ini misalkan harganya berapa gini-gini bla 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 gitu. Jadi pertanyaannya itu bisa kita jelaskan kembali di video yang nanti kita buat cuy, oke? Karena di sini kalau gua yang ngejelasin itu berdasarkan pengalaman gua cuy. Jadi nggak berdasarkan teori atau apa namanya pembelajaran dari otomotif ya, karena gue secara mekanik apa namanya balap gitulah bahasanya, itu belajarnya itu dasar langsung ke autodidak cuy. Jadi udah tahu dasar tapi kita banyaknya autodidak gitu. Makanya terkadang namanya kita main mesin bore up stroke up itu di luar logika nalar pada teori dan pembelajaran di otomotif. Kalian akan mengalami itu ketika kalian mencoba untuk merakit sendiri motor atau mesin coy. Makanya di sini gue jelasin bahwa mekanik itu bukan dukun coy yang bisa ngeraba penyakit dari jauh. Nah gitu. Ya ketika kita jelaskan gitu tentang penyakit motor atau tentang mesin gitu, itu bisa 50-50, bisa 100%, bisa 80% gitu. Nah tadi udah gue jelasin. Banyak yang bertanya tentang penyakit motor gitu. Misalkan contoh hal terkecil aja, contoh nih gua bahas, contoh masalah berebet pada mesin motor. Banyak kan mekanik menyarankan bahwa karburator kotor atau injektor atau throttle body itu kotor. Pada umumnya gitu dan pada hal yang sebenarnya gitu loh. Padahal penyakit berebet itu nggak cuma dari yang kotor gitu. Bahkan ketika throttle body bersih, karburator bersih, tapi businya rusak itu menimbulkan berebet bahkan nggak hidup gitu. Ketika semuanya pas, pengapiannya bermasalah itu bisa berebet ke setelannya dan lain-lain gitu. Jadi kenapa di sini gua jelasin juga, kalau udah dijelasin bila mana emang nggak benar gitu, bawa ke bengkel kepercayaan kalian gitu. Tapi banyak bengkel yang berbeda-beda cara penanganannya. Bukan gua ngejelek-jelekin bengkel lain gitu. Jadi kita nggak bisa memprediksi bahwa bengkel itu benar-benar menanganinya gitu. Terkadang apa namanya, gua juga nangani motor kadang sampai berhari-hari, apalagi nyari penyakit ya gitu. Bukan kita lalai coy, tapi kita mengutamakan kepuasan customer gitu loh. Tapi kadang customer itu nggak sabar gitu. Intinya itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, takut menyinggung beberapa pihak gitu loh. Nah jadi pada intinya buat kalian kalau nonton video itu ditonton sampai habis gitu. Jadi dari awal jangan di skip. Kalau memang udah nggak ada yang paham baru ditanyakan lagi coy. Jadi kebanyakan itu memang apa yang dikatakan di komentar ini gitu. Jadi apa yang udah gue jelasin itu padahal menurut gue jelas-jelas aja ya, tapi di komentar lagi gitu. Mungkin yang udah nonton video gue sampai akhir ya greget juga ya. Tapi nggak masalah cuy, namanya manusiawi ya. Kita ya mungkin segi cara pembawaannya atau kontennya yang membosankan ya, karena gua mah pemula gitu cuy ya, ngejelasin sesuai karakteristik gua, bukan seperti konten orang lain gitu. Makanya di sini ada yang komentar ngeletuk. Tapi gua salut cuy sama komentar lo, terima kasih, gua apresiasi atas keberanian komentar lo cuy. Jadi ini bahan jadi motivasi gua juga cuy, dan buat yang lainnya. Jadi lo komentar dengan cara seperti ini bisa jadi buat pembelajaran buat orang lain, buat gua juga cuy, agar lebih teliti dalam hal apapun gitu loh. Apalagi kita bahas mesin ya. Jadi gini, gua kasih tahu buat kalian kalau milih bengkel jangan lihat dari besar atau ramenya atau lain-lain lah. Kalian cari historinya gitu. Karena kebanyakan yang bagus itu berawal dari yang histori belakangnya itu banyak gagalnya, banyak buruknya gitu. Karena mereka tetap
apa namanya, tetap berdiri sampai hari ini tuh dengan ingin memperbaiki dari yang buruk gitu loh. Ya intinya tergantung kepercayaan kalian lah gitu intinya gitu. Jadi jangan asal tebak. Kita lihat YouTube, lihat YouTube begini, kalian jalankan gini gitu loh. Jadi pada faktanya ini fakta kalau orang banyak yang kena korban YouTube cuy, percaya cuy. Karena gue lihat banyak konten-konten yang dijelaskan tentang cara perubahan. Ini sebagai gue yang sedikit paham ya tentang mungkin dunia mesin ya. Yang menurut gue itu ya mungkin menurutnya itu pantas-pantas aja, tapi menurut gue itu bisa merusak gitu cuy. Nah makanya tidak semua konten YouTube itu nyata bagusnya gitu. Bukan berarti konten gue juga bagus cuy. Gue nggak merasa seperti itu ya, gue nggak bilang seperti itu. Silakan kalian cari yang paling terbaik, paling yang terbagus cuy. Di sini gue cuman menjelaskan gitu. Lagi ini gue baca komentar seperti ini kan gue lebih semangat cuy. Oke mantap pokoknya, keren bang pokoknya. Sini sokin ngopi sokin. Oke mungkin itu aja. Banyak yang ingin gue jelasin, tapi kadang kalau udah di depan kamera itu sering lupa cuy, karena nervous. Coba aja kalian berbincang-bincang atau menjelaskan depan kamera, pasti hawa pembawaannya itu beda. Oke ya jadi seperti itu ya. Terima kasih yang udah komen, ini mewakili ya. Semoga bisa jadi bermanfaat, motivasi buat semuanya. Intinya kita saling menjaga silaturahmi ya. Komentar-komentar itu yang bagus kita ambil, yang jelek ya kita buat pertimbangan aja. Oke coy. Nah mungkin untuk kedepannya juga kan, kalau masih bisa gue jawab atau gue buat di video itu masih gue buatkan videonya gitu loh. Nggak nggak gue balas di komentar, tapi yang masih bisa gue balas komentar ya gue balas komentar. Cuman yang di luar nalar, misalkan udah gue jelasin di komentar tapi masih dibahas di komentar, itu kenapa nggak gue balas. Nah jadi padahal di situ sudah jelas gue udah menjelaskan itu, bukan gue sombong, bukan gue apa. Nah makanya di sini diutamakan nonton video itu dari awal sampai akhir cuy, biar nggak salah paham gitu. Oke ya mungkin itu aja dari gua ya. Bila mana ada kata-kata yang kurang enakin gitu ya anggap aja lah itu suatu hal yang gak lo denger gitu ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya juga bisa bermanfaat ya cuy. Terus dukung channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe. Intinya 100.000 subscribe insya Allah gue bagi-bagi rezeki buat kalian. Oke jangan lupa seperti biasa gue lupa kata-katanya, tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Bila mana ada yang merasa lebih pintar atau lebih jago, silakan kalian buat channel kalian sendiri. Oke pokoknya just happen, anjay bahasa Inggris, just happen di channel gue cuy. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.